Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam segmen Akbar Zainuddin Live Inspiration. Hadir insya Allah setiap hari Jumat pagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kali ini istimewa. Kita kedatangan tamu Ustadz Erdi Nasrul. Masih muda, panggilannya Ustadz atau apa ini? Ya, panggil Erdi aja. Erdi ya, Bang Erdi ya. Bang Erdi, alumni Gontor tahun 2002. Alumni Gontor tahun 2002 dan sekarang berprofesi menjadi wartawan koran Islam terbesar di Indonesia, Republika. Kita akan ngobrol bagaimana sih kita bisa menjadi wartawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah khair, alhamdulillah khair. Tahun berapa antum lulus itu, Ustaz? Lulus 2002 saat KMI, kemudian Alumni Gontor 2002 ya? Alumni Gontor 2002. Terus? Setelah itu melanjutkan studi di Institut Studi Islam Darussalam. ISID? ISID. Namanya ISID ya? Waktu itu masih ISID. Sekarang sudah Unida. ya? Saya tamat 2006. 2006, iya. Kelas sudah S atau kelas? Waktu itu saya ada kelas intensif. Jadi awal masuk saya kelas 1 intensif. Kemudian saya ikut kelas lanjutan. Langsung lompat ke kelas 3 intensif 5-6. 4 tahun ya? Nah, Ngabdi di ISID langsung mahasiswa. Jadi pikiran saya, wah daripada pindah ke kampus lain, lanjut aja lah sampai S1. Sampai S1 di ISID? Sampai S1 di ISID. Nama fakultas? Usuluddin waktu itu. Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Perbandingan agama. Oh sama kita. Jurusan ya. Saya di UIN tapi. Oke. Jakarta. Akar menulis Bang Erdi itu mulai kapan? Mulai di Gontor. Oh, mulai di Gontor. Jadi awalnya saya menulis ya ketika Ki Abdullah Syukri pidato itu kita tulis beberapa poinnya awalnya, kemudian kita coba mentranskrip ya, meskipun itu memang prosesnya butuh waktu lebih panjang. Kemudian ketika di ISID itu kita membuat semacam makalah ataupun buletin ya yang terbit dalam 1 minggu itu 2 kali. Kita rutinkan. Buletin terbit 2 kali seminggu. Iya. Kemudian juga ada majalah dinding ya. Itu masih ada majalah dinding, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu kita rutin setiap minggu juga sekali minimal. Itu pas santri majalah dinding? Mahasiswa. Pas mahasiswa. Sekarang pas santri dulu. Kalau pas santri menulis di ini aja, diary ya. Diary ya? Menulis di diary, kemudian merutinkan diskusi majalah ya. Dinding itu? Majalah dinding ketika itu belum. Ya mungkin sekali-kali ketika ada kewajiban bikin majalah dinding untuk rayon atau asrama ya kita mungkin berkontribusi lah sedikit. Tapi kurang terasa ketika itu. Yang baru terasa itu ketika karena kita harus ada effort lebih baca buku, referensi, diskusi pastinya ada ya. Klubnya atau apa di sana itu? Ada keharusan kan di ISID itu diskusi setiap pagi. Ya, diskusi bersama mahasiswa tentang berbagai macam hal. Jadi kita baca buku, kemudian kita diskusikan rumusan masalah segala macam. Gaya-gaya ilmiah lah. Pada saat menjadi santri, aktif juga nggak di kegiatan penerbitan majalah? Nah, kalau antum di ITKON, saya di sampingnya ITKON. Apa itu? FP2S. FP2S ya? Forum Pengembangan Potensi dan Wawasan Santri. Apa itu? Ya, forum yang didirikan oleh, seingat saya, Ustadz Imam Masrudi ya. Nah, itu bermula untuk diskusi-diskusi ilmiah. Ya? Diskusi dulu, kemudian pada masa itu tahun 2002 ya, kita berpikiran kayaknya nggak cukup cuma diskusi deh, kita harus mengembangkan ke karya tulis gitu ya. Sempat menerbitkan buku ketika itu bareng-bareng ya, kita kerja bersama tim aja, mau bikin tulisan apa, ya udah kita himpun dalam satu karya buku, kemudian profitnya kita sumbangkan untuk FP2S. Ketika itu sempat ada pikiran seperti itu dan terrealisasi ya.
Jadi buku ya? Ya, jadi buku. Saya lupa judulnya, itu udah lama itu. Berarti jadi? Ya itu Bunga Rampai ya, Zat. Jadi ya, kumpulan tulisan. kumpulan tulisan ya. Diterbitkan. Iya. Nah setelah itu yang lebih terasa adalah ketika di ISIT ya. Pas di mahasiswa ya? Jadi kita menggerakkan juga, kita bangun tradisi menulis sama kawan-kawan mahasiswa di sana. Bahkan bukan hanya menulis ya, diskusi dulu. Ya awalnya itu diskusi dulu berdasarkan referensi, kemudian harus ada karya tulis. Meskipun hasil dari diskusi. Jadi karya tulis. Ya, dia ya simple lah, 2 halaman, 3 halaman, paling banyak mungkin 5 halaman HVS ya. Spasi 1 huruf 12, bukan huruf 15. Ya. Itu harus itu. Nah, kemudian kita kumpulkan, jadilah ketika itu Bunga Rampai mahasiswa Fakultas Usuluddin. Nah, kita ajukan ke Ustadz Nur Hadi Ihsan ya, yang sekarang pembimbing dekan Fakultas Usuluddin ketika itu, dan sangat diapresiasi. Nah, itu awalnya saya nggak ada pikiran untuk jadi wartawan ketika itu. Karena ketika itu saya untuk mengerjakan deadline atau bekerja sebelum deadline sampai ke deadline ya, itu lumayan berat. Dan saya kepikiran, wah kalau deadline tiap hari kayaknya apa ya mungkin gitu. Akhirnya saya pikir, wah kayaknya saya nggak mungkin jadi wartawan deh. Ketika itu pikiran. Wah, kemudian setelah keluar, saya menekuni 1-2 profesi, kok kayaknya nggak cocok ya. Nah kemudian apa saja sebelum jadi wartawan? Ya sempat jadi guru, tapi mungkin kesabaran saya kurang. Akhirnya wah kayaknya saya nggak cocok jadi guru ini. Akhirnya cobalah jadi wartawan Sabili awalnya. Pertama kali Sabili? Sabili awalnya 2009 ketika itu. 2009 jadi wartawan Sabili. Melamar ya. Melamar jadi wartawan Sabili. Iya. Melamar jadi wartawan Sabili. Terus kita jalanin tuh rutinitas. Sabili ini kan deadline mingguan ya dia ya. Mingguan. Nulis apa di Sabili? Sabili itu ada banyak ya? Ada banyak rubrik ya, dari mulai tema utama seputar isu keislaman yang sedang trending. Nah, kemudian ada profil ulama, profil cendekiawan muslim gitu ya. Dan Sabili ini kan sempat menjadi majalah dengan viewer atau reader sampai ratusan ribu ya, berdasarkan surveinya AC Nielsen. Nah kita di sana dan saya merasakan ritme di Sabili seperti apa gitu. Majalahnya serius, Dad. Wah ngomongin perjuangan, apa namanya, membela kepentingan umat Islam. Tapi sebetulnya orangnya slow aja, yang ngopi bareng. Kita asik-asik aja lah. Bercanda gitu ya. Ya slow ya, ngopi bareng dan lain sebagainya. Nah terus setelah dari Sabili saya dikasih tahu nggak cukup kamu cuma di Sabili. Ketika itu ada alumni Gontor 95 namanya Khairul Ahmad ya. Itu bilang, ente nggak cukup cuma di Sabili, coba ente ke koran biar merasakan ritme deadline harian itu seperti apa. Karena itu mingguan ya? Mingguan. Nah untuk harian itu seperti apa? Oke, saya coba deh, bismillah gitu. Saya daftar ke Republika. Dipanggil. Dari puluhan. Berapa tahun itu di Sabili? Sabili setahun. Sabili setahun, habis itu daftar habis itu ke Republika. Saya daftar, proses seleksinya susah sekali. 7 tahap. 7 tahap seleksinya. Dari mulai seleksi berkas, kemudian kesehatan full ya, ujung rambut sampai ujung kaki itu kita diperiksa. Kemudian fisik, reportase, dan setelah itu baru masuk magang 1 tahun. Masuk magang. Kemudian ditanya lagi wawancara, kamu bener mau terus di Republika? Dan sebagainya, panjang lah itu dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya saya lulus. Dari puluhan orang yang mendaftar itu hanya 8 atau 9 yang kemudian confirm terus di Republika. Dan ketika masuk Republika, saya sempat ketika itu terbesit di dalam hati saya, kayaknya saya memang harus di sini deh. Dan sampai sekarang di situ ya? Iya. Langsung ada ya apa feel ya, Seth ya.
terus bahwa oh inilah saya. Seperti halnya kita ketika melihat pasangan hidup gitu kan. Oke, mungkin kita pernah berinteraksi dengan A, B, C segala macam. Tapi ketika sampai kepada satu, kemudian feel kita kan nyentuh di situ kan. Langsung, kayaknya sama dia ini. Udah akhirnya kita lamar, fix kita sama dia sebagai pasangan hidup kita gitu kan. Sama dengan Republika pun seperti itu. Ketika saya sudah jalan segala macam, kayaknya saya di sini deh. Kayaknya saya sama Republika deh. Udah akhirnya saya matangkan sama Republika. Kira-kira gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sudah. Berapa itu? Ketika itu 2010. 2010, sampai sekarang berarti sudah 13 tahun saya. Wow, betah ya jadi wartawan. Emang enak kerjaan wartawan? Capek. Oh, capek? Capek, tapi kalau mau nyari challenge, wartawan. Kalau mau nyari challenge ya. Saya pernah digeret provos, giniin. Kamu belum dapat izin masuk sini, digeret saya. 2 orang provos geret saya. Wow, oke. Saya pernah digituin. Masuk ke daerah konflik, pernah. Wow. Masuk ke Nusa Kambangan. Wah, banyak deh. Kerjaan wartawan tuh apa saja sih sebenarnya? Reportase. Awalnya reportase, tapi melaporkan gitu ya? Melaporkan berdasarkan musyahadah kita. Fakta. Yang kita saksikan, yang kita alami. Ya gitu kan, kalau syahadah itu kan harus kita alami kan di situ kan. Gitu. Yeah. Nah itu ya kita rasakan langsung, bergantung ya dengan yang kita alami, yang kita saksikan itu apa dan siapa. Kalau yang kita alami dan kita saksikan itu adalah sesuatu keburukan itu masuk ke diri kita. Sedikit banyak itu masuk. Ya. Tapi orang-orang buruk itu misalkan mereka sadar, mereka bertobat gitu ya, ngomong iya saya menyesali perbuatan saya, itu juga nyentuh ke hati kita. Apalagi ketika kita berinteraksi sama ulama yang baik, waliullah segala macam, mereka ngomong zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub, nyetrumnya itu berkali-kali lipat ke hati kita. Itu kerasa banget, dan saya ngerasakan dari mulai des kriminal, des politik, des gaya hidup, kemudian terakhir di des keislaman. Yang saya rasakan setruman yang paling kuat, paling menenangkan hati itu di des keislaman. Untung nggak di kriminal ya. Oh jadi kita dipindah-pindah ya? Dipindah-pindah. Oh ya, ini tentang kriminal, perkotaan, ya. Perkotaan, iya. Terus habis itu tentang apa? Iya. Dia namanya des ya? Iya, ada des nasional, des kabar kota segala macam gitu ya. Oh kita dipindah? Dipindah-pindah. Jadi kita harus mengalami semuanya gitu ya. Oh semua. Kalau bahasanya Ustaz Hidayatullah kan kamu harus punya kepernahan gitu kan. Pernah ini, ya. Pernah itu, pernah apa kan Ustaz Hidayatullah. Sebentar. Iya, betul. Terus di rolling gitu. Di rolling, atau bahasa di Mabes TNI dan Polri itu tour of duty. Gitu. Sudah, jadi hampir semua sudah. Hampir semua sudah lah, insya Allah. Yang paling seru kemana itu? Pasti des apa? Yang paling seru pertama di des kriminal. Oh itu. Saya ke Nusa Kambangan, daerah restricted area itu kan, isolated area. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Alhamdulillah saya pernah ke sana 2 kali. 2 kali. Ya? 2 kali. Masuk ke penjaranya? Masuk. Lapas Pasir Putih, Lapas Batu, lapas apa, saya masuk. Oh, lihat-lihat gitu ya? Lihat, masuk ke dalam. Sampai ketemu tahanannya, tahanan yang mau dihukum mati. Saya ingat namanya Humphrey Ejike. Mau dihukum mati, oh boleh izin wawancara itu? Waktu itu saya bareng. Oh, bareng berapa? Bareng dengan pasukan elit yang bawa M4 dan semacam Densus lah. Ya, bersama Badan Narkotika ketika itu. Daerah konflik, perang pernah? Konflik itu di Cikesik, Banten. Cikesik ya? Ketika konflik Ahmadiyah, saya datang ke sana. Memang setelah peristiwa ya, tapi kengeriannya itu masih saya rasakan. Ya, bagaimana orang itu masih ketakutan untuk bertemu orang asing ya, termasuk mereka kan namanya orang lokal pasti bisa membedakan kan, mana orang yang asli situ, mana yang pendatang. Nah ketika itu kan banyak orang-orang yang katakanlah pendatang ya, dari mulai penyidik Mabes Polri,
kemudian Intel, TNI, segala macam, termasuk wartawan. Jadi begitu orang sana itu melihat saya udah tahu, oh ini bukan orang sini. Kalau ke luar negeri, mana aja? Ke luar negeri, ke Thailand. Thailand ya? Apa ya? Thailand ketika itu saya mengalami suasana kampanye kemenangan Yingluck Shinawatra. Oh. Nah, itu dia adalah Perdana Menteri Thailand wanita pertama. Gitu. Jadi dia dari partainya Thaksin ya, lawannya grup Demokrat Abhisit Vejajiva ketika itu. Dan ketika itu rakyat Thailand merayakan kemenangan yang luar biasa, rame di mana-mana. Jadi Yingluck ini semacam pahlawan betul ketika itu ya. Jadi diangkat sebagai sosok wanita itu karena memang Perdana Menteri wanita pertama. Itu saya hadir di situ. Kemudian yang kedua masih di Thailand juga. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar. Nah, di sana itu saya hadir menyaksikan bagaimana bagaimana cerita transisi Thailand dari yang semula Thailand Utara dan terkoneksi dengan dua negara yang tadi itu adalah basis produksi kokain, heroin, candu ya, opium, bahkan disebut sebagai Golden Triangle ya di situ. Nah itu kita masuk ke Hall of Inspiration, kemudian juga Museum Opium. Bagaimana cerita ibunya Raja Bhumibol Adulyadej, itu berarti neneknya Mahafajiralongkorn yang sekarang itu, dia dijuluki sebagai Mae Fah Luang, yaitu putri yang turun dari langit karena naik helikopter. Dibilang Mae Fah Luang. Jadi orang sana itu masih kuat dengan animismenya ya. Dan orang miskin ketika itu karena mereka bergantung sama opium tadi. Nah, sama orang kerajaan itu diberdayakan, diubah pelan-pelan, dikasih udah kamu jadi produsen kopi, kamu ngurus handicraft, kerajinan tangan, kamu produksi kacang macadamia, banyak sekali, kamu produksi bunga dan lain sebagainya. Nah, perlahan mereka meninggalkan opium. Sehingga sekarang daerah Thailand Utara itu menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan juga inspirasi pariwisata Thailand. Luar biasa. Yang terakhir ke Mekah. Itu liputan ya? Liputan sebagai petugas haji. Wallah itu bisa ketemu Imam Besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman Sudes. Ngobrol, wawancara, mendengarkan beliau presentasi tentang proses haji segala macam. Dan ketika itu saya ngirim laporan ke kantor. Orang kantor tuh meresponnya gini, dari sekian banyak petugas haji yang bisa wawancara Syekh Abdurrahman Sudes itu pertama adalah almarhum Haji Damanhuri Zuhri. Pertama, alumni tahun berapa Ustaz? Barang Lukman Hakim Saifuddin. Nah itu tahun 80-an. Yang kedua aneh. Petugas haji setelah aneh itu wawancara Imam Masjidil Haram yang lain. Yang masih ada keturunan Indonesia, saya lupa namanya siapa. Aneh Sudes. aneh salam, aneh pas salaman sama Syekh Abdurrahman Sudes. Terus gimana? Ketika itu aksesnya terbatas, jadi ada yang menginfokan ini Syekh Abdurrahman awalnya infonya bukan Syekh Abdurrahman Sudes, tapi Takmir Masjid Haram dan An-Nabawi itu ingin kumpul dengan sejumlah wartawan, tapi terbatas. Nah, yang orang Indonesia itu aneh, kata teman aneh ini, dia orang iNews ya. Nah, terus sama satu orang lagi, jadi semua 3 orang yang dari Indonesia. Ente harus ikut Loh, kenapa harus aneh? Karena ente bisa bahasa Arab. Padahal bahasa Arab aneh ya oke lah, bisa lah, tapi sedikit-sedikit aja gitu. Nah, begitu ketemu Syekh Abdurrahman Sudes, kita itu dikasih kenangan ya, semacam penghargaan lah bahwa kita sudah membantu dakwah dan juga khidmah-khidmahnya Ari Asah lama di Masjidil Haram Nabawi itu ya. Nah, itu dikasih kenangan, saya bilang, Syekh, ana ubalik salam
min ustadi min gontor kayak Hasan Basri, balik salam ilaihim, Allah anta min Indonesia katanya. Nah, mana min Indonesia? Oh, masya Allah, akbarul muslimina adadan fil alam katanya. Gitu. Itu saya tersentuh saya. Jadi ketika saya ngomong kayak gitu, ternyata saya dipoto secara candid kan. Dan itu jadi foto andalan Ariasa Al-Amah ditampilkan di webnya. Selain juga ada foto yang lain ya. Tapi dari petugas haji itu aneh yang dipoto. Ya Allah, saya ingat banget tuh kenal. Satu perasaan. Jadi Bang Epi, apa hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan menjadi wartawan? Menyenangkannya kita jadi belajar hal baru, dan memang kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Meskipun juga kita punya batasan mana yang harus kita dalami dan mana yang tidak, gitu. Kayak misalkan kita berhadapan dengan narasumber, dia sudah nangis. Jangan kita gas terus, ya sudah, kita harus diam. Oke, baik, kita harus bisa menenangkan dia, gitu. Tapi kalau itu adalah hal yang sensitif, ya sudah, itu untuk konsumsi kita saja. Belajar hal baru. Terus? Hal baru. Kemudian kita belajar, kita berinteraksi dengan orang-orang hebat. Orang hebat yang mungkin dia populer, atau orang hebat yang dia itu adalah tokoh yang tersembunyi. Apa ya? Jadi bisa belajar dari mereka ya? Iya, Auliaul Kutub misalkan. Kan waliullah itu dia bukan orang yang nampak ya. Tapi dia adalah orang yang tersembunyi. Tapi dia itu ketika berdoa, itu sampai ke aras. Kalau kita doa kan mungkin baru sampai plafon ini sana. Nah itu, kita ketemu orang-orang kayak gitu dan kita berinteraksi. Masya Allah, itu sentuhannya untuk nambah keimanan kita itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi? Pergi ke banyak daerah gitu? Ya, kita kan explore ya. Kalau di KMI dulu kan Safir, Tajid Iwadon ya. Nah, kemudian dalam tradisi Nabi Muhammad, kemudian juga turunannya kan untuk hijrah ya. Hijrah. Bahkan ada yang bergelar Al-Muhajir ilallah. Kan ada sejumlah ulama yang punya gelar kayak itu. Nah, kita itu berhijrah, kita dapat hal baru di sana. Hal baru, ilmu baru, pengalaman baru, kearifan baru, dan kita tahu cara berinteraksi dengan banyak orang dengan hijrah itu. Kira-kira gitu, Zat. Tantangannya apa? Tantangannya nyawa. Pertama. Jadi kita salah ngomong, salah apa, mati kita. Itu yang pertama. Kemudian tantangan kedua, ya dimusuhin orang, Tergantung beritanya. Tergantung beritanya. Saya nikah, saya nggak berani ngundang banyak orang. Karena ketika itu saya tahu saya sedang dimonitor sama sindikat. Luar biasa ya. Jadi kalau santri, kalau alumni, terus teman-teman anak-anak muda ini ya, yang mau jadi wartawan, apa saja yang mereka harus siapkan? Siapkan mental yang kuat. Mental? Itu paling penting ya? Iya. Kalau mentalnya masih, aduh gue takut nih buat ini, aduh ntar gue mati lagi sini, aduh itu kalau gitu lu jangan jadi wartawan bos, susah jadi wartawan. Mental pertama. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Harus punya ya? Harus punya, karena kalau misalkan kita jadi wartawan malah kita menggurui narasumber, nggak jadi wartawan. Mendingan jadi penceramah aja kalau kayak gitu. Kemampuan menggali ya? Kemampuan menggali, tajahul sikroti. Jadi kita jangan kita merasa lebih tahu dari narasumber, tapi kita harus lebih banyak tahu, lebih banyak menyerap ilmu dari narasumber. Itu kunci. Jadi pokoknya dengerin si narasumber ngomong apa, meskipun kita berseberangan pemikiran dengan dia, tapi biarin dia ngomong itu. Nah, dari situ kita dapat kemampuan komunikasi, insya Allah kemampuan komunikasi yang canggih. Kita jadi tahu kapan kita harus tegas, kita harus ini nggak boleh. Nah, itu kita tahu kapan harus ngomong gitu. Kedua, kita jadi tahu kapan kita harus lebih banyak mengalah. Oh iya, mohon maaf. Terus gimana Pak? Sarannya gimana?
Nah itu kita tahu kapan harus kayak gitu. Ketika kita kemampuan komunikasi yang canggih. Itu ngelatihnya gimana? Jam terbang, Zat. Harus sering banyak ketemu orang. Iya. Ketika kita ketemu sama narasumber yang sedang butuh popularitas, di situ kita akan banyak mengekspos dia, mengekspos gagasannya. Ketika kita mewawancarai narasumber yang sedang dalam kesedihan, kita di situ lebih banyak berempati. Kita harus menyaksikan dan mendengarkan dia menangis, kemudian sambil perlahan gimana caranya kita bisa membuat dia ngomong. Saya ada pengalaman mendatangi narasumber yang ibunya dihukum mati, dipancung sama kerajaan Saudi. Saya datang, saya salaman, saya nanya, Mbak, bagaimana kabarnya? Nangis, aduh, saya ini ibu saya bagaimana? Saya pikir, oh iya, saya mikir. Habis itu saya nanya, Mbak, apa kenangan terindah bersama ibu? Oh iya mas, saya dulu itu suka main ke sana, padahal waktunya makan. Terus ibu saya marah-marah. Dari awalnya nangis, dia akhirnya mau ngomong, Zat. Itu prosesnya itu ya seperti itu. Jadi pandai-pandai kita untuk meraih hati si narasumber. Di situ. Terus kemampuan menulis itu gimana? Kemampuan menulis itu rajin-rajin kita membaca buku, rajin-rajin nonton film. Nonton film? Nonton film. Karena kan baca buku dan nonton film. Baca buku dan nonton. Dari baca buku itu kita dapat istilah-istilah dan gaya. Gaya tulisan. Gaya tulisan. Kemudian dari nonton film kita jadi tahu kita harus mulai dari mana menulis itu. Apakah kita mulai dari tengah, kemudian ke belakang, kemudian ke depan, atau kita mulai dari belakang dulu, kemudian kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan pelan-pelan. Nah itu dari nonton film. Kalau Bang Erdi sukanya nulis gimana? Saya suka nulis profil. Profil? Nulis profil Ustadz Hasan Baharun gitu ya, bantu-bantu ketika itu. Wah itu setrumannya luar biasa. Bagaimana saya dengar cerita ketika Ustadz Hasan Baharun jalan dari jauh itu, orang itu akan langsung beramai-ramai memanggil kawan-kawan, Ustadz Hasan Baharun datang. Luar biasa ya. Banyak hal menarik. Pengalaman yang sudah ditekuni, dilakoni oleh Bang Erdi sebagai wartawan. Jadi ada 4 hal tadi. Pertama, mental, disiapkan dari sekarang yang mau jadi wartawan, teman-teman. Yang kedua itu adalah rasa ingin tahu, ya. Yang ketiga, kemampuan komunikasi, terutama kita ngobrol. Dan yang keempat, kemampuan menulis ditingkatkan. Makasih Bang Erdi. Terima kasih Ustadz Akbar. Manfaat. Allah barik fikum. Sukses selalu. Sukses. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Bang Akbar. Teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya di segmen Akbar Zainuddin Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.